Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Sumadi, SEMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah, serta teman-teman yang saya banggakan. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Pengendalian Mutu Statistik. Sebelum kita masuk ke materi, saya ingin mengajak kita semua untuk membayangkan sebuah situasi. Pernahkah kita membeli suatu produk yang kualitasnya tidak sesuai harapan? Tentu hal tersebut dapat mengurangi kepercayaan konsumen terhadap perusahaan. Lalu, bagaimana perusahaan dapat menjaga kualitas produknya agar tetap konsisten? Salah satu caranya adalah dengan menerapkan pengendalian mutu statistik atau statistik quality control. Melalui presentasi ini, kami akan membahas konsep, tujuan, manfaat, serta penerapan SQC dalam menjaga kualitas produk. Baik, mari kita mulai pembahasannya. Pembahasan yang pertama mengenai pengertian statistical quality control. Statistical quality control adalah metode pengendalian kualitas modern yang tidak lagi mengandalkan tebakan atau insting semata. Metode ini menggunakan teknik statistik untuk 3 hal utama secara ilmiah. 1. Mengukur, mengambil data real dari produk atau jasa yang dihasilkan. 2. Memantau, melihat pergerakan kualitas proses dari waktu ke waktu secara konsisten. 3. Mengendalikan, mengambil tindakan korektif jika ditemukan kejanggalan sebelum produk gagal sampai ke tangan konsumen. Tujuan utamanya, menjaga agar proses manufaktur atau penyediaan jasa tetap stabil dan berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan, serta meminimalkan variasi, perbedaan, atau penyimpangan kualitas yang terjadi secara berkala. Pembahasan yang kedua mengenai tujuan pengendalian mutu statistik. Penerapan SQC di industri memiliki target strategis yang berdampak langsung terhadap ketahanan operasional dan reputasi organisasi di pasar. Tujuannya yaitu 1. Konsistensi mutu, menjaga kualitas produk akhir agar tetap seragam dan stabil. 2. Minimalisasi defek, mengurangi secara signifikan kuantitas produk cacat. 3. Efisiensi finansial, menekan biaya produksi berlebih akibat kegagalan proses. 4. Keputusan konsumen, meningkatkan loyalitas pelanggan melalui produk andal. 5. Data-driven decision, membantu pengembalian kebijakan berbasis fakta kuantitatif. Pembahasan yang ketiga mengenai manfaat bagi operasional. 1. Produktivitas dan efisiensi, mengoptimalisasi kapasitas operasional mesin dan manusia guna meminimalisasi siklus produksi yang sia-sia, sehingga menaikkan margin keuntungan perusahaan. 2. Pengurangan pemborosan, menghindari pemborosan bahan baku akibat kegagalan produksi atau cacat bawaan yang harus dikerjakan ulang. 3. Daya saing tinggi, meningkatkan posisi tawar perusahaan di pasar internasional dengan reputasi keandalan dan kualitas produk yang terstandarisasi dengan baik. 4. Kemudahan evaluasi, mempermudah manajemen dalam meninjau performa lini kerja dari waktu ke waktu berdasarkan hasil visualisasi data statistik yang transparan. Selanjutnya ada konsep dasar variasi kualitas. Dalam industri tidak ada proses yang menghasilkan output yang identik secara mutlak. Perbedaan ini dinamakan variasi yang dikelompokkan menjadi 2 tipe. Untuk tipe yang pertama yaitu adalah common cause variation atau variasi penyebab umum. Variasi penyebab umum adalah variasi alami yang melekat pada sistem produksi akibat toleransi normal dari mesin, berada dalam batas kendali aman dan tidak butuh tindakan yang darurat. Contohnya, berat target mie instan di 200 gram, hasil aktual berfluktuasi wajar antara 199 gram hingga 201 gram. Untuk tipe yang kedua yaitu adalah special cause variation atau variasi penyebab khusus. Variasi penyebab khusus adalah variasi anomali akibat faktor eksternal yang tidak biasa, seperti kerusakan alat, kelalaian operator, atau cacat dari bahan mentahnya. Untuk variasi yang kedua ini butuh intervensi segera. Contohnya, berat porsi mie instan turun drastis ke 180 gram dikarenakan sensor dispenser otomatis macet atau salah kalibrasi. Selanjutnya ada 7 alat pengendalian kualitas.
Seven Tools of Quality merupakan instrumen statistik fundamental yang digunakan oleh tim jaminan mutu untuk mengidentifikasi akar kendala dan menjaga keandalan proses produksi. Yang pertama yaitu adalah koleksi dan distribusi, mencakup check sheet, histogram, dan stratifikasi data secara akurat. Yang kedua ada prioritas dan korelasi yang mencakup diagram Pareto dan scatter diagram untuk mencari pola dominan. Selanjutnya yang ketiga ada penyebab dan juga kendali, mencakup diagram Fishbone atau sebab akibat dan peta kendali atau control chart. Diagram Pareto dan Fishbone. Diagram Pareto yaitu grafik yang mengurutkan jenis cacat dari frekuensi tertinggi ke terendah demi menentukan prioritas perbaikan utama. Ilustrasinya yaitu jika 60% cacat berasal dari kemasan bocor, penanganan difokuskan penuh ke mesin sealer kemasan terlebih dahulu. Sedangkan Fishbone sebab akibat diagram terstruktur untuk memetakan akar masalah ke dalam kluster kontributor utama, manusia, mesin, metode, material, dan lingkungan. Ilustrasinya yaitu mie banyak ditelusuri dari durasi rebus, metodenya kadar air tepung, materialnya, atau fluktuasi gas mesin. Alat 5 dan 6 itu kan scatter diagram dan control chart. Scatter diagram itu diagram tebar. Definisinya yaitu alat bantu visual untuk mengevaluasi hubungan atau korelasi matematis antara dua variabel, yaitu variabel independen bebas dan variabel independen terikat. Contoh melihat hubungan antara suhu air rebusan dengan kekenyalan mie. Melalui diagram ini, tim bisa melihat apakah kenaikan suhu air berpengaruh langsung terhadap tingkat kekenyalan mie secara positif, negatif, atau tidak ada korelasi sama sekali. Sedangkan control chart, peta kendali, definisinya yaitu grafik garis yang dilengkapi dengan batas atau upper control limit UCL dan bawah dan batas bawah atau lower control limit LGL. Tujuannya untuk memantau stabilitas suatu proses yang sedang berjalan dari waktu ke waktu dan mendeteksi adanya variasi yang tidak wajar. Contohnya pengawasan berkelanjutan terhadap fluktuasi berat mie porsi 200 gram agar tetap konsisten dan tidak melewati batas toleransi yang ditentukan. Keempat alat ini merupakan bagian dari 7 quality control yang sangat krusial untuk menganalisis data, menemukan akar masalah, dan menjaga konsistensi kualitas produk di lantai produksi. Tahapan implementasi SKJ yang satu ada standarisasi yaitu menentukan parameter, spesifikasi, dan toleransi batas mutu produk. Lalu yang kedua itu ada koleksi data, mengumpulkan sampel aktual di lapangan secara berkala. Dan yang ketiga itu ada analisis data. Ini mengolah data sampai menggunakan instrumen station relevant. Untuk menerapkan pada industri kuliner ada aplikasi SKJ Migacuan. Merek kuliner modern menerapkan metode kontrol statistik ketat untuk menjamin cita rasa dan porsi konsisten di seluruh gerai cabang. Yang pertama, standar berat per porsi mie wajib presisi yaitu 200 gram. Lalu lembar check sheet merekam porsi gagal saji per shift. Lalu peta kendali memonitor fluktuasi berat sajian. Dan yang terakhir yaitu kalibrasi timbangan digital jika ditemukan deviasi. Kelebihan dan kekurangan SKJ. Kelebihan metodenya yang pertama, menjaga standarisasi kualitas produk akhir yang konsisten secara objektif. Yang kedua, efisiensi biaya lewat deteksi dini sebelum kerusakan menjalar luas. Yang ketiga, keputusan taktis manajemen berlandasan data empiris valid. Tantangannya, yang pertama, ketergantungan tinggi terhadap akurasi pengumpulan data di lapangan. Yang kedua, membutuhkan staf khusus yang terlatih dalam metodologi statistik.
Yang ketiga, beresiko tidak efektif jika pengawasan peta kendali tidak dinamis harian. Jadi, kesimpulannya adalah pengendalian mutu statistik adalah pilar esensiasi untuk menjaga kestabilan lini produksi. Dengan memantau data statistik yang disiplin, perusahaan dapat menekan kegagalan produksi, meningkatkan kepuasan konsumen secara berkelanjutan, dan memenangi persaingan pasar global secara ilmiah. Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai pengendalian mutu statistik quality control. Terima kasih atas perhatiannya. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.